Halo teman-teman Rute PTN, gimana nih kabarnya di masa pandemik yang belum kunjung selesai ini? Masih dalam keadaan sehat kan pastinya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalankan berbagai aktivitas dengan produktif dan tanpa dihalangi oleh masa pandemik ini. Perkenalkan, nama aku Seri Meiza Dania Lauren, salah satu mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Dan di sini aku seneng banget karena sudah diberi kesempatan oleh tim Rotu PTN untuk berbagi sebuah pengalaman seputar dunia perkuliahan yang sudah aku lalui selama 6 semester ini. Banyak sekali pengalaman yang menarik dan tentunya semoga dari pengalaman aku ini dapat bermanfaat dan memotivasi kita semua agar mendapatkan pengalaman yang tak kalah menarik juga. Teman-teman waktu PTN, di sini aku mau cerita sedikit bagaimana perjuangan aku bisa masuk ke Fakultas Keperawatan Unpad ini. Pada awalnya dulu itu aku mendaftarkan diri melalui jalur SNMPTN dengan jurusan yang aku pilih yaitu keperawatan. Tetapi akhirnya ditolak dan dari situ aku hampir ingin berhenti dan menyerah begitu saja untuk tidak melanjutkan perjuanganku agar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri impianku. Tetapi dari situ juga aku langsung teringat pesan almarhum Mimi waktu aku masih kecil. Beliau mengatakan bahwa beliau tuh pengen aku bisa kuliah di keperawatan, jurusan keperawatan. Nah, makanya aku langsung bangkit kembali dan berjuang kembali melanjutkan perjuanganku agar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN atau yang sekarang itu disebut UTBK. Nah, untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri ini tuh menurut aku tidak mudah karena banyak sekali tantangan yang harus kita lewati, apalagi waktu itu dulu aku juga orangnya pemalas. Akhirnya dari situ aku mulai berpikir kembali bagaimana aku bisa meningkatkan strategi belajar aku untuk bisa lolos atau bersaing dengan orang banyak melalui jalur SBMPTN ini. Ada banyak keraguan dari orang-orang sekitar aku, termasuk teman-teman aku. Mereka meragukan kemampuanku untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri ini. Karena melihat kemampuan aku dulu yang memang malas belajar, akhirnya mereka sulit percaya bahwa aku bisa masuk ke perguruan tinggi negeri ini melalui jalur SBMPTN. Tetapi itu tidak menjadi alasan aku untuk berhenti dan menyerah begitu saja. Malah keraguan-keraguan tersebut itu dijadikan motivasi bagi aku untuk bisa membuktikan kepada orang-orang tersebut bahwa aku itu bisa bersaing dengan beribu-ribu orang dan menjadi salah satu bagian dari Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran ini. Pasti penasaran kan apa saja yang sudah aku pelajari selama 6 semester ini di Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Banyak sekali masyarakat yang masih mempunyai mindset bahwa perawat itu tugasnya hanya membantu dokter saja. Padahal kenyataannya perawat juga merupakan salah satu profesi kesehatan yang mempelajari ilmu dan keahlian berbeda dari profesi yang lainnya. Bukan hanya ilmu dan keahlian bagaimana cara kita bisa merawat pasien yang sakit saja, tetapi kita juga harus bisa merawat pasien yang sehat untuk mempertahankan derajat kesehatan sebaik-baiknya. Perawat juga dituntut untuk memiliki keterampilan khusus. Beberapa dari keterampilan itu seperti bagaimana cara kita bisa merawat pasien dengan berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara kita bisa menerapkan sikap caring dan empati kita pada pasien, kemudian bagaimana cara kita bisa menjalin trust dan membuat pasien merasa nyaman ketika kita memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Kemudian bagaimana cara kita bisa merawat pasien dengan berbeda watak, budaya, latar belakang, dan psikologi yang ada pada pasien tersebut, serta masih banyak lagi keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh perawat tersebut. Teman-teman, menurut aku untuk menjadi perawat profesional itu kita dituntut menjadi perawat yang mengutamakan kenyamanan bagi pasien. Nah, karena apabila pasien kita sudah memiliki kenyamanan dan trust kepada kita sebagai perawat, maka berbagai tindakan yang kita berikan itu akan dapat dilakukan dengan baik dan pasien pun akan merasa bahwa dia diperlakukan dengan baik juga. Nah, hal yang paling unik, perawat itu bisa sekaligus menjadi konsultan bagi pasiennya dengan berbagai masalah yang mengganggu berbagai aspek kesehatan seperti biologis, psikologis, sosiologis, dan bahkan spiritual yang ada pada pasien tersebut. Teman-teman, pasti di luar sana masih banyak orang-orang yang berpikiran bahwa perawat itu hanya bekerja di rumah sakit saja. Padahal kenyataannya banyak sekali prospek kerja yang sudah disiapkan bagi perawat itu sendiri.
Prospek kerja tersebut diantaranya seperti perawat bisa bekerja di pelayanan kesehatan di dalam negeri, seperti puskesmas, dinas kesehatan, asuransi kesehatan atau askes. Kemudian perawat bisa bekerja di tenaga kesehatan bandara, tenaga kesehatan pelabuhan, kemudian di pelayanan keperawatan profesional di luar negeri, kemudian pelayanan keperawatan mandiri atau home care, perusahaan swasta yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan atau institusi pendidikan keperawatan seperti dosen, kemudian perwira karir pada lingkungan TNI atau Polri, dan bergabung bersama tim gawat darurat yang terjun ke lokasi bencana pun juga itu tidak kalah mulia. Gimana? Banyak banget kan prospek kerja bagi perawat itu sendiri? Tertarik gak untuk masuk ke jurusan ini? Pasti tertarik kan? Teman-teman Ratu PTN, ada beberapa tips belajar dari aku nih yang mungkin bisa langsung diaplikasikan oleh teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri favorit kalian. Apa saja tips belajar tersebut? Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu cari tahu bagaimana gaya belajar kita senyaman mungkin, seperti belajar di ruangan yang sunyi atau bahkan bisa juga belajar dengan sambil mendengarkan musik. Yang kedua yaitu merangkum hal-hal yang penting dari pembelajaran yang kita pelajari. Yang ketiga yaitu belajar atau berdiskusi bersama teman-teman kita agar dapat menyelesaikan hal-hal yang sulit kita pelajari dengan mudah. Yang keempat yaitu belajar dengan mempraktikkan secara langsung, seperti kita mengerjakan beberapa soal yang sulit. Yang kelima yaitu belajar rutin tetapi dengan durasi yang tidak terlalu lama. Contohnya, kita saat ini belajar dengan durasi 30 menit. Nanti beberapa jam kemudian juga kita harus belajar dengan durasi yang sama. Yang terakhir yaitu mengerti, bukan menghafal. Karena apabila kita mengerti dengan suatu hal yang kita pelajari, maka sampai kapanpun itu akan kita ingat dan kita tidak akan pernah lupa dengan yang kita pelajari tersebut. Berbeda dengan menghafal, apabila kita menghafal, suatu saat kita lupa, maka semuanya pun akan lupa. Itu dia tips belajar dari aku. Semoga tips ini bisa diaplikasikan oleh kita semua ketika kita belajar. Dan mungkin ada satu hal yang paling penting sebelum tips belajar dari aku, yaitu niat. Niat yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Apabila niat kita sudah serius, sudah baik, maka tips belajar yang kita punya pun itu akan dapat dilakukan oleh kita dengan baik dan lancar juga tentunya. Teman-teman Ratu PTN, ada beberapa cara dan kesempatan untuk kita bisa menggapai mimpi kita. Tentunya dengan tantangan-tantangan yang menarik dan pastinya kita juga harus bisa melewati tantangan tersebut. Yang terpenting, doa, usaha, dan niat kita sudah baik, maka insya Allah semuanya juga dapat berjalan dengan baik pula. Nah, satu kalimat yang harus kita ingat, yaitu ketika kita berjuang dan berusaha, maka kita harus terus berjalan meskipun orang-orang berlari. Jangan pernah kita berhenti mencoba, ataupun jangan pernah kita mencoba berhenti. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pengalaman, tips belajar, dan motivasi yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, buat teman-teman Ratu PTN juga jangan lupa nih buat klik tombol like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama seputar dunia perkuliahan yang tentunya masih di YouTube channel Ratu PTN ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.